warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Reza Pahlavi karena telah meluangkan waktunya untuk melihat review jurnal dari kelompok kami dengan judul Krisis Produksi Karet Alam Terhadap Keseimbangan Ekonomi Global. Saya Fadila Solika, NIM 23402040. Saya Arina Nasfa dengan NIM 234021000. Saya Melvis Anina Ramadian, NIM 23402035. Krisis produksi karet alam di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga 41%. Pada tahun 2017 telah diperoleh produksi karet alam sebesar 3,60 juta ton dan mengalami penurunan hingga menjadi 2,24 juta ton pada tahun 2024. Selain karena krisis produksi karet alam juga mengalami krisis penurunan ekspor pada tahun yang sama dan diperkirakan pada tahun 2025 saat ini akan mengalami perubahan pasar global yang disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal. Berikut faktor-faktornya. Selanjutnya adalah mengenai faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah, yang pertama adalah faktor internalnya. Apa yang menyebabkan adanya krisis produksi karet alam? Yang pertama yaitu karena penurunan luas area yang ditanami, entah itu untuk dijadikan sebuah mall atau dijadikan sebuah tol. Yang kedua, karena adanya petani yang enggan menanam karet alam lagi, tetapi cenderung memilih menanam sesuatu hal yang lain. Itulah yang menyebabkan produksi karet alam itu menjadi turun. Nah, selanjutnya adalah faktor eksternalnya. Faktor eksternal ini yang pertama dipengaruhi oleh krisis ekonomi global, seperti adanya perlambatan pemulihan ekonomi yang menyebabkan berbagai negara itu mengalami krisis ekonomi sehingga tidak jadi mengekspor karet alam dari negara-negara produsen penghasil karet alam. Selanjutnya adalah adanya fluktuasi harga karet alam. Fluktuasi harga ini disebabkan karena adanya penurunan hasil produksi karet alam sehingga menyebabkan harga itu menjadi naik turun dan tidak stabil. Nah, itu juga mempengaruhi persaingan dengan karet alam sintetis. Masyarakat cenderung menggunakan karet alam sintetis karena dinilai lebih ramah kantong karena apabila karet alam mengalami fluktuasi harga, otomatis harga menjadi tidak stabil dan yang stabil adalah karet sintetis. Jadi dengan begitu, masyarakat akan lebih cenderung menggunakan karet sintetis daripada karet alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arina. Untuk materi selanjutnya yakni data mengenai krisis karet alam. Nah, pohon karet ini merupakan salah satu tumbuhan yang membutuhkan waktu hampir 7 tahun untuk mencapai usia produktif. Dan setelah itu pohon karet bisa berproduksi hampir selama 25 tahun. Karena siklus hidup pohon karet yang panjang ini menjadikan tidak bisa melakukan penyesuaian pasokan jangka pendek. Nah, pohon karet membutuhkan faktor lingkungan yang mendukung untuk mencapai hasil yang optimal, seperti suhu yang stabil dan juga kelembapan. Asia Tenggara merupakan lokasi utama penghasil pohon karet secara global, termasuk salah satunya yaitu negara Indonesia. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik, Indonesia menempati urutan kedua penghasil karet alam terbesar di dunia setelah Thailand. Berikut adalah tabel hasil produksi karet alam yang ada di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2024. Di mana 2017 merupakan puncak produksi karet alam yang ada di Indonesia dengan hasil 3,68 juta ton. Nah, dari tabel ini juga terlihat bahwa Indonesia mengalami penurunan hasil produksi karet alam secara signifikan, yakni pada tahun 2023 dengan hasil 2,24 juta ton. Jika dipresentasikan sendiri ini hampir mencapai 39% dari 6 tahun lalu, yakni 2017 yang menghasilkan 3,68 juta ton. Selain itu juga terjadi penurunan di tahun 2020 dan 2021 karena adanya pandemi COVID-19 dan penyakit gugur daun yang menyerang kebun karet. Selain itu juga ada penurunan pada tahun 2022 ke 2023 yang mencapai hampir 17,9%. Nah,
Hal ini juga berdampak pada ekspor yang ada di Indonesia, termasuk volume ekspor karet alam yang menurun hampir 50% dalam periode yang sama. Nah, ini kan bisa terlihat bahwa Indonesia tidak hanya terganggu pada produksi karet alamnya sendiri, tapi juga daya saing negara Indonesia di pasar global. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Melvi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak krisis karet alam. Krisis karet alam akan berdampak pada beberapa faktor, salah satunya yaitu penurunan pendapatan petani. Penurunan pendapatan petani akan berdampak kepada pendapatan seorang petani karet dan sehingga akan mengurangi kesejahteraan mereka. Yang kedua, penurunan ekspor. Penurunan ekspor akan berdampak kepada neraca perdagangan dan mengurangi pemasukan devisa negara. Yang ketiga, ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Sekitar 80% karet yang dihasilkan Indonesia diekspor dalam keadaan mentah. Jadi sehingga Indonesia masih bergantung pada ekspor bahan mentah. Kemudian ada upaya penanganan krisis karet alam. Berbagai langkah telah diambil untuk mengatasi harga karet yang rendah. Salah satunya yaitu meningkatkan konsumsi karet alam domestik. Pemanfaatan karet alam dalam pembangunan infrastruktur seperti aspal karet, pintu irigasi, bantalan jembatan, dan bantalan rel kereta api, dan lain-lain. Yang kedua, mendorong petani untuk menanam tanaman sela. Penanaman tanaman sela di antara pohon karet menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan produktivitas lahan serta memberikan pendapatan tambahan bagi para petani. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas dan memperbaiki rantai distribusi karet. Memperbaiki rantai distribusi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Jadi kesimpulannya, menurut data yang kami peroleh, terjadi penurunan hasil produksi karet alam dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 dengan hasil 3,68 juta ton menjadi 2,24 juta ton pada tahun 2023. Dan adanya faktor internal dan juga eksternal itulah yang menjadi penyebab krisis karet alam terjadi. Untuk upaya penanganan karet alam, salah satunya yaitu meningkatkan konsumsi karet alam domestik. Kemudian ada mendorong petani untuk menanam tanaman sela di sela-sela pohon karet. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas dan memperbaiki rantai distribusi karet. Itulah presentasi dari kelompok kami mengenai review jurnal. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.